Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita akan renovasi garasi serta berberes garasi. Kalau kalian lihat video kita 2 tahun lalu, kita sempat renovasi juga. Ini pasang cover kaca gini ya, yang bisa digeser-geser, keren banget. Dan di video kali ini kita mau pasang lantai sekarang. Lantai yang khusus buat bengkel, buat tempat coating dan semacamnya. Pokoknya diperuntukannya buat mobil lah ya, dari Tanpox Deck. Keren banget itu lantainya. Kita juga mau pasang stiker, kita bakal rapiin deh bagian dalam, jadi nuansanya mau kita rubah jadi nuansa bengkel banget. Nah, selain itu kita juga mau beresin barang-barang mobil di garasi sebelah yang banyak banget, dan habis itu kita mau nata mobil-mobil yang ada di sini. Nah, sebelum kita pasang lantai di sini, kita harus keluarin dulu nih mobil Skyline dan 15 motul ini. Habis itu bagian belakang sini juga harus diberes-beres dulu. Berantakan banget, biasanya tuh yang berantakin Dipo. Jadi yang rapiin gua, yang berantakin Dipo. Pokoknya gue yang selalu cebokin kerjaan dia deh. Oke, sekarang langsung aja kita keluarin sambil beres-beres, habis itu pasang lantai. Akhirnya garasi kita rapih lagi setelah sekian lama berantakan. Udah enak banget untuk dipasang Tanpox Deck. Udah disiapin juga Tanpoxnya. Ini gampang banget cara pemasangannya. Tinggal di klip aja nih masing-masing Tanpoxnya. Kita ada 300 piece, warna abu-abu, warna hitam, dan warna merah. Jadi perpaduannya tuh konsepnya warna Garasi Drift sama warnanya Motul ya, karena sponsor kita kan Motul. Jadi lantainya pun kita warnainnya warna yang natural ditambah warna merah. Kenapa kita milih warna abu-abu dan hitam? Biar nggak gampang kotor juga. Jadi kalau ada kotoran gitu, ada oli, nggak begitu kelihatan. Dia langsung jatuh ke bawah dan fungsional banget pastinya. Tapi ada satu hal yang ribet karena kita punya lift, jadi pasti kita harus motong-motong. Motongnya sih gampang pakai gerinda, tapi ngukur-ngukurnya lumayan ribet. Sisanya mah tinggal pasang-pasang doang. Paling ntar di pojok-pojoknya kita baut biar lebih kuat dan bisa kita bongkar lagi untuk kita pakai dimanapun. Jadi ini sangat-sangat movable banget. Kita juga udah pakai berkali-kali Tanpox Deck di berbagai event. Salah satunya ada Mandalika, di Semarang, Surabaya, event-event Garasi Drift kita selalu pakai dan awet banget. So makanya kita memutuskan untuk pasang di garasi. Nah, bagi kalian yang tarik, kalian bisa dapetin ini secara gratis juga. Syaratnya adalah kalian harus foto garasi kalian dan langsung di-post, di-feed, dan tag Tanpox Deck. Dan garasi yang beruntung akan mendapatkan Tanpox Deck 6x4 ukuran satu mobil. Dan nggak cuma itu, giveaway-nya kalian bisa mendapatkan juga Garasi Drift X Tanpox Deck. Ada 100 t-shirt dan 20 hoodie, dan syaratnya mudah banget. Kalian cuma perlu follow Tanpox Deck dan komen di postingannya Tanpox Deck. Oke, sekarang langsung aja kita pasang. Layout yang kita mau tuh kayak gini. Dan ada warna merahnya, garis warna merah pas banget di tiang biar ada pemisah antara garasi yang bengkel sama yang sebelah sananya. Nah, ini kita bakal plotting dulu dari pojok sini ke sana. Dekat Mona Lisa, sama dari sini ke belakang. Nah, ini jadi kunci nih. Yang merah itu kita harus patokin ke tiang. Harus pas di tengah tiang biar presisi, biar keren. Yaudah, langsung aja. Langsung kita coba. Ini seru banget sih guys. Masanya tuh cuman gini, terus diinjak. Ini hitam semua. Sama. Kelar. Sama kan nih? Tapi PR-nya ada 300 ginian.
Oke, untuk yang bagian merah nih, yang satu tengah udah kita pasin. Tengah-tengah banget dari si tiang. Dan udah kita arahin ke bagian kanan untuk bagian hitamnya. Dan bagian kiri untuk bagian hitamnya. Tapi di bagian sini bakal ada yang harus dipotong. Karena dia nggak pas gedenya. Nggak apa-apa, ini bisa dipotong nanti terus sampai ke belakang dipotong. Dan tadi kita udah ngukur juga di bagian belakang itu harus ada yang dipotong juga di sini karena ada bagian nggak pas juga. Tapi intinya kita udah mulai bisa pasang yang lain di bagian sini. Kita langsung aja pasang semua. Gue nggak sabar sih ngeliat bagian garasi kita ini udah bener-bener rapi kepasang si Tanbox decknya. Oke, bagian dalam lagi dibaut dulu biar kuat sama orang dari Tanbox. So kita ngerjainnya di luar, kita rakit di luar. Ntar kalau udah kita bawa ke dalam. Jadi bisa menyelam sambil meminum air. Apa sih istilahnya? Iya bener. Ya itu, benar. Yuk, kita lanjut. Akhirnya pemasangan Tanbox deck selesai juga di garasi kita. Kelihatannya jadi lebih rapih ya, lebih bersih. Dan juga menurut gue vibes-nya tuh lebih bengkel banget gitu. Terus kalau kalian lihat, ini bener-bener full keseluruhan dari pojok sampai pojok itu kita pakein Tanbox deck. Warnanya sesuai yang kita konsepin di awal. List luarnya itu warna hitam. Terus kita bagi di sini pakai warna merah. Sebelah sana buat ngerjain mobil tanpa lift. Sini ngerjain mobil yang menggunakan lift. Cuman menurut gua rada ganggu sih, warna merah ketemu biru jadi terlalu warna-warni. Cuman ntar kita lihat ya bagusnya kita apain ya. Cuman ini warna gede sih. And then bagian belakang sini udah dibikin juga. Ini dipotong-potongin, jadi kotak-kotaknya itu kan nggak sesuai ya sama ukuran sini. So pojok-pojokannya itu dipotong sama teknisi dari Tanbox. Dan yang ribet di bagian sini nih. Ini bagian lift dipotong juga. Presisi banget, jadi nggak ada lantai sama sekali. Even di pojok-pojokannya itu semua tertutupi oleh Tanbox deck dan masih bisa dipakai dengan semestinya liftnya, jadi nggak ada gesekan sama sekali. Benar-benar tingginya tuh pas gitu ya sama si lift, masih aman banget. Ini sih yang kemarin makan waktu. Ini motongnya kurang lebih sejam sampai 2 jam. Pemasangan yang lainnya nggak sampai sejam. Habis waktunya di sini, cuman jadinya sangat maksimal ya, keren banget. Nggak ada gap sama sekali, perfect banget. Dan bagi kalian yang wondering, ini gunanya sebenarnya apa sih? Jadi, kalau kita pakai Tanbox deck ini pertama lebih bersih garasi karena kotoran itu jatuhnya ke bawah. Nah bang, kalau kotoran jatuh ke bawah, bersihnya susah dong? Enggak, bersihnya gampang. Kemarin kita habis ngebor kan, terus ada butiran-butiran lantai yang jadi debu gitu. Tinggal kita vakum, habis itu udah langsung bersih. Kalau ada oli gimana bang? Kalau ada oli, tinggal kita kasih air, kita vakum. Emang bersihnya lebih ribet sih, tapi justru malah lebih fungsional karena kalau ada debu, ada oli yang bikin lantai licin itu kan bahaya. Nah, kalau kayak gini ada oli netesnya tuh ke bawah. Surface atasnya tetap clean, tetap bersih, nggak licin. Jadi untuk ngebengkel nih kegiatan kita ke depannya di garasi, jadinya pasti lebih safety juga, lebih bersih dan videonya jadi lebih bagus sih. Nah sekarang langsung aja kita lihat gimana kalau udah ada mobilnya. Gue bener-bener penasaran banget sih. Karena jadinya mobil kita parkir dengan lebih keren ya. Kita coba sekalian sebelah kanan, S15 gue sebelah kiri. Oke, mobil udah kita taruh kiri kanan, keren banget. Kanan Skyline, kiri S15 gua. S15 gua warnanya merah lagi, sesuai sama konsep kita. Konsep motul gitu ya, ada warna merahnya, mobilnya merah.
Yang skyline-nya pun juga cocok banget, warna abu-abu, lantainya warna abu-abu. Kita lihat lebih dekat ya. Jadi kalau tadi gue parkirin, karena ini garis-garisnya banyak ya, kita bisa parkir yang presisi banget. Jadi bisa lurus banget mobilnya, karena jadi guideline-nya gitu, si garis-garisnya. Tapi jadi susah, karena kalau kalian parkir miring dikit, itu kelihatan. Makanya tadi gue maju mundur berkali-kali, biar parkirnya rapih dan keren ya. Jadi mobilnya warna keluar juga, karena lantainya itu warna gelap. Jadi yang lebih angkat warna mobilnya. Pastinya ngebengkelnya enak banget sekarang di sini. Dan mungkin gitu aja untuk bagian sini. Kita mau lanjut rapiin garasi sebelah sana. Kita beres-beres barangnya, sekalian kita main Hot Wheels kali ya, apa namanya. Kita mau nata mobil deh di sana, naik-naikin ke lift biar nggak ada mobil yang di luar nih. Kasihan banget S14 Dipo sama SX Bimo di luar mulu dari 2 minggu lalu. Tapi karena gue sama Dipo mau jalan ke Abu Dhabi besok, so mungkin kita lanjut beres-beresnya minggu depan. So ya, see you di minggu depan, kita mau jalan-jalan nih. Oke, kita baru aja naikin S14 ke atas lift. Ini bener-bener challenging banget karena S14 itu bukan hanya nggak ada rodanya, tapi nggak ada suspension part sama sekali, sekaligus nggak ada subframe dan cross member, jadi sangat susah banget naikin mobil ke atas lift. Dan sekarang saatnya kita beresin bagian yang berantakan banget di sini. Mungkin banyak barang-barang yang kita udah nggak pakai, kita mau buang-buangin. Tapi pertama kita harus keluarin dulu nih chasernya. Oke, barang-barang udah kita keluarin semua, di dalam udah tinggal mobil doang sama rak-rak yang harus kita bersihin dulu. Dan kalian lihat ini barang-barang kita ternyata banyak banget. Mulai dari kaki-kaki sampai barang mesin tuh ada semua. Ini bahkan kita nemu jok, gearbox ada 4 tadi gue hitung. Ada adaptor-adaptoran. Terus ini ada yang menarik nih, ada wing S15 Type R. Ini punya gue, karena mobil gue yang S15 tuh yang merah di belakang. Itu adalah S15, bukan Type R, Spec R. S15 yang paling atasnya. Terus di sini ada subframe dan kaki-kaki lainnya. Dan kalian lihat nih ada banyak banget coilover. Gue juga bingung kenapa ada banyak banget. Sebelah sini ada permesinan. Ini berantakan banget. Nanti kita mau beli container box gitu, kita masukin kontainer dan barang-barang yang nggak pentingnya mau kita buang atau mungkin kita sumbangin ya buat yang membutuhkan. Nah, kita lihat dalam ya. Ini lagi dibersihin dulu dalam. Jadi udah kita tata ulang juga layout rak-raknya. Mesin sekarang di bawah rak. Ini ada 2 SR di sini ya. Terus ada rak tambahan juga di sana. Sekalian mumpung kosong kita bersihin dulu. Habis itu kita tata barang-barang yang ada di luar, kita masukin lagi ke dalam. Ada PR tuh. Oke, keram gue udah sembuh dan pas mundur ke bagian belakang sini, gue baru inget kalau kita punya tire changer belum di setup sama sekali. Kita setup aja sekalian, jadi setidaknya berguna lah, bisa kita buat gonta-ganti ban. Kita bisa ngelepas ban dari velg, bisa masang lagi. Kita setup aja langsung.
Oke guys, ini udah 2 bulan setelahnya dan kalian harus lihat, alhamdulillah garasi kita masih rapi seperti yang 2 bulan kemarin kita beresin. Tahu nggak kenapa? Karena yang biasa berantakin nyangkut di atas. Gue udah 2 bulan ada di atas sini. Ya alhamdulillah ya, ini masih rapi. Masih rapi. Masih rapi banget. Tapi ada 1 slot yang kosong karena mobil gua lagi dicat, mobil balap gua di bengkel F1 Bodywork. Dan yang spesial sih di bagian sana, kita lihat aja yuk. Bantuin terus. Yuk, kita lihat aja, biarin Dipo. Nah, untuk bagian sini, bagian tempat kita ngerjain mobil-mobilan masih rapih juga. Alhamdulillah banget ya. Ntar kita akan review hasilnya gimana setelah 2 bulan pemakaian. Sebenarnya nggak rapi-rapi banget sih kemarin. Ini Ya. baru dirapin lagi. Kemarin udah berantakan banget. Gara-gara 86 gua kan kita bikin wiring, tuh potong-potong wiring, Ya. semua berantakan di sini, stiker juga udah berantakan, tapi gampang ternyata bersihin. Gampang ya? Cukup gampang. Nah, tapi kalian harus lihat deh, ini setelah 2 bulan pemakaian, ada oli-oli tumpah, ada air tumpah. Cuman karena tumpahnya ke bawah, pas kita lagi ngebengkel gitu aman. Aman, nggak langsung licin. PR-nya adalah membersihkannya. Karena ini kan kita baut ya. Kalau nggak dibaut sih gampang, tinggal bongkar. Cuman karena kita baut, jadi harus dikasih air sabun dulu dan divakum. Cuman karena kita Mager, jadi biarin aja kayak gini. Nggak Ya. ganggu juga. Cuman jadinya lebih fungsional sih, karena kalau oli tumpah itu kan bikin bahaya. Licin. Licin. Ini nggak ada hitungan sama menit langsung turun semua olinya, kita langsung nggak licin. Di Dan sini. kalau kalian lihat, bakal selalu rapih karena segala keberantakannya ada di bawah. Ada di bawah. Mantap banget ya Dan pokoknya. biasanya kalau orang-orang detailing Zik, yang pakai ini, itu sengaja dibasahin pas mau detailing. Hmm. Supaya debu-debu detailingnya itu Oh, nggak ngangkat oke. lagi. Jadi kena air kan dia nggak akan terbang lagi. Jadi emang ada fitur-fitur dari Tanpox ini yang emang bisa digunain buat detailing juga, nggak cuma buat bengkel-bengkel kayak kita doang kayak gini. Mantap dah, pokoknya durability-nya juga mantap. Kita pakai Dongkrak, dongkrak, jack dan stand. Dan walaupun dia kemarin tuh gue sempet dongkrak kan, ini udah kayak mau patah gitu, udah ketekan. Cuman berapa hari setelahnya dia balik lagi. Gue sempat parah banget nih ya, ini parah banget nih. Kemarin mobil 86 lagi didongkrak, ban masih napak dikit. Ya. Mobil gue jalanin, karena gue nggak tahu kalau mau didongkrak. Jadi dongkrak itu keseret dari belakang sampai depan. Gue bakal, wah rusak nih Tanpox. Aman katanya. Aman. Jadi Oke. durability sih kuat sih ini, kuat banget. Oke, gue pokoknya rekomendasiin banget bagi kalian yang mau ngebengkel sendiri di rumah, cocok banget pakai Tanpox. lantai kayak gini. Gak harus ngebengkel sih, buat garasi sendiri juga keren. Iya, dan harganya juga affordable kok. Dan mungkin gitu aja untuk video kali ini. Tungguin renovasi selanjutnya, kita mau bangun garasi. Sebelah. Kita mau nguli, mau jadi kuli berdua. Seru banget deh pokoknya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye. Goodbye.